Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai resume dari pengerjaan saya nomor 110, yaitu di sini 1 bulan, history worsening fatigue, shortness of breath, dry cough, symptoms worsen with exertion, lying flat atau orthopnea. Past medical history adalah doxorubicin based chemotherapy 15 years ago. Blood pressure normal, heart rate normal, physical examination adalah B. Bacillus crackles, bilateral pedal edema. Finding most likely yaitu indikasinya adalah right atrial pressure sama left ventricular and diastolic pressure. Nah, di sini doxorubicin itu menyebabkan suatu kerusakan myocyte sehingga left ventricular contraction itu menurun, menyebabkan cardiac output menurun sehingga menyebabkan worsening fatigue ya pada pasien tersebut. Worsening fatigue, cardiac output menurun sehingga darah kembali ke right atrial, kembali ke sini, kemudian juga right atrial, kemudian juga menyebabkan ke jantung sehingga PCWP, menyebabkan PCWP meningkat, menyebabkan pulmonary edema, orthopnea, cough, dan juga PND. Kemudian juga ke right atrium menyebabkan CVP meningkat sehingga terjadi JVD, hepatomegali, dan juga lower extremity edema. Selanjutnya, jadi di sini right atrial pressure pada pasien yang mengalami dilatih kardiomiopati akibat doxorubicin adalah meningkat, left ventricular and diastolic pressure juga meningkat karena darah tidak bisa dikeluarkan ya, seperti itu. Kemudian juga yang kedua adalah 54 tahun men mengalami chief complaint hipertensi selama 2 tahun, inconsistently follow up, not taking medication, prescribe-nya valsartan dan juga hidrochlorothiazide. Before treatment BP-nya 165/95, plasma renin activity adalah 2,5 normal. Setelah 3 minggu, BP-nya tetap 162/96, plasma renin activity adalah 2,4. Yang paling bagus adalah A, yaitu low sodium diet, B medication non-adherence, C OSA, D primary hyperaldosteronism, E renal artery stenosis. Jawaban yang benar adalah B, yaitu medication non-adherence. Nah, di sini yaitu valsartan dan juga hidrochlorothiazide ini yaitu merupakan ARB blocker, yaitu yang di sini blok reseptor dari angiotensin 2 ya. Ini di blok reseptornya sehingga menyebabkan angiotensin 2 tidak bekerja sehingga aldosteron tidak bekerja juga, sehingga penyerapan sodium dan juga air menurun, air dan juga garam di juxta glomerular apparatus menurun. Nah, di sini intinya angiotensin 2 kan tidak bisa bekerja. Intinya angiotensin 2 meningkat dan tekanan darah tidak kunjung, dan juga aliran darah tidak kunjung meningkat sehingga akan terus meningkatkan proses ini sehingga menyebabkan renin itu meningkat. Kemudian juga hidrochlorothiazide ini blok reabsorpsi dari NaCl sehingga menyebabkan aliran darah di juxta glomerular apparatus menurun sehingga renin akan meningkat. Kasusnya itu plasma renin activity normal sehingga pasien tidak bisa konsumsi obat valsartan dan juga hidrochlorothiazide. Ini ya gambarannya seperti ini. Kemudian juga 2 bulan history riwayat dari exertional dyspnea, progressive leg swelling, abdominal distension, decrease appetite, weight gain 4,5 kilo over 2 months. Smokes 1 pack of cigarette per hari selama 15 hari. JVP tracing yaitu seperti ini ya gambarnya. Waveform indicated by arrow di sini itu adalah atrial contraction. Jawaban yang benar dari A sampai E-nya adalah yaitu atrial contraction. A-wave ini merupakan atrial contraction yaitu atrium berkontraksi tepat sebelum tricuspid menutup. C-wave yang ini yaitu terjadi saat ventricle berkontraksi, katup tricuspid menutup sehingga katup tricuspid terdorong ke atrium kanan. X-descent yaitu atrial relax, atrium relaksasi sehingga tekanan atrium menurun. V-wave yaitu venous filling yaitu atrium kanan terisi darah dari vena cava, terjadi saat katup tricuspid masih menutup. Y-descent emptying yaitu katup tricuspid terbuka sehingga darah mengalir ke atrium
darah mengalir dari atrium ke ventricle. Nah, ini ya gambaran CT scan-nya seperti ini. Chest CT didapatkan, most likely diagnosis adalah aortic dissection, B constrictive pericarditis, C hypertrophic cardiomyopathy, D ischemic heart disease, E viral myocarditis. Jawaban yang benar adalah B, yaitu constrictive pericarditis. Ini ya, di sini gambarannya adalah perikardiumnya menebal, thickened, dan juga calcified perikardium. Kemudian juga constrictive pericarditis, perikardium kaku, terkalsifikasi sehingga tidak bisa mengembang saat diastol. Penyebab klasiknya adalah tuberkulosis, riwayat operasi jantung, dan juga radiasi dada. Gejala mirip right-sided heart failure. Ini ya wave ini gambarannya ya. Temuan CT scan peridial thickening, ya ini pericardial thickening dan juga pericardial calcification. Tricuspid valve membuka, yaitu darah mengalir dengan cepat dari atrium, right atrium ke right ventricle, cepat sekali ya, sehingga akan berhenti karena right ventricle kaku. Kemudian juga makanya dia kan karena rapid filling dari right atrium ke right ventricle, dia cepat banget turunnya seperti ini. Kemudian juga 24 tahun long distance runner echocardiogram, yaitu mildly enlarged left atrium, increased left cavity size, increased left ventricular wall thickness, increased left ventricular mass, left ventricle ejection fraction 64%, slightly enlarged right ventricle. Best explain echocardiography, yaitu di sini ya. Gambarannya adalah A. Anabolic steroid use, B. Cardiac adaptation, C. Hypertrophic cardiomyopathy, D. Premature coronary artery disease, E. Subclinical viral myocarditis. Jawabannya adalah yaitu B. Cardiac adaptation. Ini ya gambarannya, apabila volume overload, yaitu biasanya sarkomed ditambahkan secara seri. Kalau pressure overload, sarkomed ditambahkan secara paralel. Seorang atlet endurance, yaitu pelari jarak jauh, biasanya jantung memompa darah yang banyak sehingga memenuhi blood demand. Hal ini menyebabkan eccentric hypertrophy. Eccentric hypertrophy lebih sering daripada hypertrophic cardiomyopathy. Perubahan utamanya adalah left ventricular cavity size meningkat, left ventricular cavity mass meningkat, sedikit peningkatan wall thickness, sedikit peningkatan dari right ventricular wall thickness, dan juga menyebabkan resting bradycardia. Kemudian juga di sini adalah 55 tahun substantial chest pain, no significant relief with nitroglycerin. EKG adalah ST elevation in 1, AVL V1 sampai V4. Deep Q wave develops later plus cardiac catheterization. Most likely show, yaitu A, B, C, D, E ini. Jawaban yang paling benar adalah C, yaitu rupture atherosclerosis plaque with fully obstructive thrombus. Nah, kemudian juga di sini adanya suatu subendocardial infarct dan juga transmural infarct. Kalau subendocardial, yaitu adanya suatu coronary artery, kemudian juga partial thrombotic obstruction, ini myocardium menjadi subendocardial infarct, yaitu NSTEMI, ST depression, subendocardial infarct. Transmural infarct adalah total thrombotic obstruction, terjadilah suatu transmural infarct, maka menghasilkan ST elevasi. Mekanisme utamanya adalah atherosclerotic plaque rupture, sehingga terjadi platelet activation, terbentuk thrombus, menyebabkan complete coronary occlusion sehingga menyebabkan transmural infarction. EKG evolution STEMI adalah peak T wave, ST elevation, dan juga Q wave. ST elevation ini menyebabkan acute transmural injury, Q wave menyebabkan myocardial necrosis. Partial thrombus ini NSTEMI atau unstable angina, lebih dari 70% fixed plaque tanpa thrombus menyebabkan stable angina. Coronary vasospasm ini menyebabkan Prince metal angina, biasanya membaik dengan nitroglycerin. Kemudian juga di sini yaitu 35 tahun woman mengalami solid foot dysphagia, foot getting stuck in mid thorax. Historinya adalah rheumatic heart disease, barium esophagus, extrinsic compression of the mid esophagus.
Most likely cause of the dysphagia adalah yaitu A. Left atrium, B. Left ventricle, C. Pulmonary artery, D. Right atrium, E. Right ventricle. Jawabannya adalah A, yaitu di sini. Rheumatic heart disease itu menyebabkan mitral valve disease sehingga tekanan di left atrium membesar menyebabkan eccentric hypertrophy left atrium menekan esofagus sehingga terjadi dysphagia. Left atrium terletak paling belakang dekat dengan esofagus di sini ya. Left atrium membesar menekan recurrent laryngeal nerve menyebabkan hoarseness. Ini ya gambarannya di sini. 34 tahun wanita, 4 weeks of dyspnea, leg edema, fatigue, plus self-resolving upper respiratory infection 2 bulan siang lalu. Examnya bilateral lung crackles, lower extremity edema. Ekonya generalized hypokinesis, enlarged cardiac chambers, decreased ventricular systolic function. Compared with previous normal X. Di sini ya X-nya ini cardiac hemodinamiknya itu adalah yaitu B di sini. Diagnosanya adalah upper respiratory infection 2 bulan yang lalu mengalami dilated cardiomyopathy sehingga menyebabkan decreased cardiac output sehingga dyspnea dan juga fatigue. Hypokinesis ini menyebabkan darah tidak bisa dipompa buat keluar sehingga pulmonary artery pressure meningkat dan juga pulmonary edema. Dan juga menyebabkan gejala dari right-sided heart failure yaitu menyebabkan lower extremity edema. Nah, di sini pasien merupakan dilated cardiomyopathy sehingga hipokinesis contractility itu menurun. Di sini ya contractility menurun pada area ini sehingga pada area B dan juga C. Nah, karena contractility menurun menyebabkan cardiac output menurun sehingga aktivasi RAS meningkat, menyebabkan reabsorpsi darah meningkat sehingga venous return meningkat, yaitu VR meningkat. VR meningkat pada area sini ya, berarti jawaban yang benar adalah B. Ini adalah VR menurun. Kemudian juga di sini 54 tahun man mengalami exceptional chest pain, kemudian juga adanya suatu stenosis dari semua 3 major coronary artery. Direncanakan untuk CABG menggunakan great subvenous vein. Landmarknya adalah yaitu D. medial malleolus plus pubic tubercle. Di sini ya, great subvenous vein adalah vena superficial terpanjang yang biasanya dipakai untuk CABG. Lokasinya adalah proximal anterior dari medial malleolus sehingga naik ke atas pada bagian medial paha, medial tungkai dan juga paha, kemudian juga masuk ke femoral vein. Kalau small subvenous vein ini yaitu biasanya posterior dari lateral malleolus dan juga drains ke popliteal vein. Jadi kalau yang di sini ya, great subvenous vein ini proksimalnya adalah medial malleolus, distalnya adalah pubic tubercle.